STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah yang mulia ini mengkaji kitab Bulughul Maram, pembahasan kitab Jami'. Dan sebelumnya kayak melibur kira-kira insyaallah setelah tahun ini insyaallah kita usahakan tidak ada libur lagi insyaallah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu atau pertemuan terakhir kita membahas hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keutamaan akhlak yang mulia. Setelah sebelumnya kita bahas definisi akhlak yang mulia dan pembagian akhlak yang mulia itu. Berikut ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqiyahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Ini kalimat yang merupakan syiar Islam yang diberikan atau identiknya untuk mereka para sahabat Nabi. Namun bukan berarti tidak boleh untuk selain mereka jika niatnya adalah doa. Tapi kalau niatnya adalah doa dan sekaligus simbol kepastian, maka ini hanya untuk para sahabat saja. Ya. Radhiyallahu anhu kalau satu orang sahabat yang masuk Islam. Tetapi kalau disebutkan nama seorang sahabat bersama nama bapaknya dan kedua-duanya adalah sahabat Nabi, maka kita tambah huma, maka menjadi radhiyallahu anhuma. Contohnya misalkan Abdullah bin Umar. Abdullah sahabat, bapak beliau Umar juga sahabat, maka ungkapannya adalah radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Jelas ya? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ini merupakan rekomendasi Allah Jalla wa ala kepada mereka para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه." نعم، رضي الله عنه ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka berikanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Jika dia meminta kepadamu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat untuknya. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tashmidlah, balaslah dengan yarhamukallah. Dan nanti akan kita bahas fikihnya. Apakah hanya dengan kalimat yarhamukallah ataukah ada kalimat-kalimat lain selain itu. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan jika dia meninggal maka ikutilah, iringilah mayatnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Pada nomor 2000 di sini disebutkan 2162. Baik, insyaallah taala metode kajian kita pada kitab Jami' ini
setiap hadis yang akan kita lewati maka akan kita singgung secara ringkas terkait biografi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kemudian makna hadis secara global. Setelah itu barulah kita sebutkan faedah-faedah dari hadis itu. Insyaallah di atas metode ini kita akan berjalan dalam kajian kitab kita ini. Baik, sebelumnya tentunya hal yang seperti ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala ya. Tatkala seorang melewati hari-harinya dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim, bertambah daripada umurnya dan bertambah pula dari hadis-hadis Nabi SAW yang ia ketahui. Apakah satu minggu satu hadis Nabi, atau bahkan setiap satu malam dia mendengar sebuah hadis Nabi kemudian memahaminya, dan yang harus diamalkan maka diamalkan, dan yang harus diyakini maka dia meyakininya, karena tidak semua hadis bunyinya harus diamalkan. Ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan berita gaib, maka kewajibannya adalah meyakini dan mempercayai. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba, terlebih lagi di akhir zaman yang seperti ini. Andai kata majelis ilmu agama itu tidak memiliki keutamaan kecuali apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang berikut ini, maka sudah cukup itu sebagai keutamaan, sudah cukup besar. Di mana Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashyatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Allah buat hati mereka nyaman, tentram. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka di dalam majelis tersebut. Kita tidak melihatnya dengan kedua mata kepala kita, tetapi kita meyakininya. Kita mengimaninya karena yang memberitakannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Keutamaan yang sangat besar tentunya seorang bisa duduk dengan makhluk suci Allah yang mereka diciptakan tanpa hawa nafsu, dan mereka tidak pernah bermaksiat, malaikat-malaikatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah bermaksiat dan mereka senantiasa menjalankan perintah Allah. Nah, Nabi menyebutkan majelis ilmu agama itu hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah duduk meliputi orang-orang yang berada di dalamnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama mereka Allah sebut-sebutkan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya dengan pujian dan sanjungan. Apabila seorang dalam satu hari dia menghadiri satu majelis ilmu agama sekali atau seminggu sekali, maka setiap kali itu namanya Allah sebutkan di langit sana di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali dia hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu namanya didengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat Allah yang lainnya. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang mana keutamaan itu tidak hanya untuk orang-orang yang baru mengaji saja. Apakah dia sudah lama mengaji ataukah masih baru mengaji, ya. Semua yang mendapatkan keutamaan tersebut tatkala dia hadir dengan hati yang ikhlas. Baik, terkait biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kita ingin mengupas atau menukilkan apa yang telah disebutkan oleh para ulama terkait biografi beliau, maka tentunya itu adalah pembahasan yang membutuhkan waktu yang panjang, tetapi insyaallah nusaddid wa nuqarib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau aslama wa hajar ila al-Madinah wa huwa ibnu 28. Beliau mulai masuk Islam dan hijrah ke Madinah itu ketika beliau berumur 28 tahun. Sebagian fi nafarin min qaumi, bersama beberapa kaumnya dari Yaman. Di dalam beberapa riwayat disebutkan umur beliau sudah 30 tahun. Ya, 30 tahun.
Maka saling berdekatan. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari Yaman. Yaman merupakan salah satu negara yang Islam masuk dalamnya tanpa peperangan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan yang lainnya semuanya dengan peperangan. Syam ditakluk dengan peperangan, Barbar juga dengan peperangan. Ya, dan yang lain-lainnya. Khusus negeri Yaman, Islam masuk ke dalamnya dengan dakwah, bukan dengan peperangan. Jadi semenjak Nabi di Mekah, beberapa orang di antara mereka sudah ada yang masuk ke dalam Islam seperti Tufil Ad-Dawsi. Kemudian setelah kuatnya Islam, Nabi mengutus 3 da'inya ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan orang Yaman asli dari Hudaidah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu sekaligus menantunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Dan yang ketiga adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketiga-tiganya adalah ulamanya para sahabat Nabi. Mu'adz bin Jabal kata Nabi, a'lamun nas bil halal wal haram. Atau sebagian para sahabat Nabi menyatakan tentang beliau adalah manusia yang paling berilmu tentang halal dan haram. Dari itu kita dapat mengambil sebuah pendidikan dari Nabi bahwa untuk mengutus berdakwah itu tidak sekedar modal semangat atau dia baru taubat dari preman, bagus nih dia yang bacakan kitab ini kitab itu di hadapan orang biar orang termotivasi. Tidak semua orang yang baru masuk Islam sama Nabi diajak khuruj berdakwah sama Nabi. Ya, tetapi dipilih oleh Nabi untuk khuruj dakwah. Khuruj dakwah jaulah ke Yaman. Yang dipilih untuk jaulah berdakwah ke Yaman oleh Nabi hanya 3 sahabat Nabi. Yang bernama Mu'adz bin Jabal, yang bernama Ali bin Abi Thalib, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan mereka sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang sudah berilmu dan mereka ulamanya para sahabat. Ya, tidak disebutkan ada dari sahabat Nabi yang baru masuk Islam atau dia badui atau sebelumnya preman, baru 2-3 hari atau baru berapa minggu belum belajar, belum jadi ulama langsung diajak jauhlah berdakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diutus untuk jauhlah berdakwah ke negeri Yaman atau ke negeri yang lainnya. Melainkan mereka adalah orang-orang pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Yaman ini. Yang pergi jauhlah khuruj berdakwah ke Yaman yang hanyalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai da'inya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh beliau. Nah, Abu Hurairah beliau dari Yaman. Beliau masuk Islam, hijrah ke Madinah pada perang Khaybar. Di dalam sebuah riwayat beliau menyebutkan bahwa ketika beliau datang ke Madinah, maka di saat itu yang menjadi imam salat subuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada adalah salah satu sahabatnya yang bernama Ibnu Arfatah. Di rakaat pertama dia membaca surat Maryam dan di rakaat kedua dia membaca Wailul lil mutaffifin. Apa arti wailul lil mutaffifin? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang-orang yang curang dalam jual beli. Kalau menimbang untuk dirinya, dia buat timbangannya ceng sempurna. Pahit ceng gegap tidak sempurna. Curang dalam timbangan. Maka Abu Hurairah yang ngedengar ayatnya langsung ya gekeun cilaka kapalo ti fulano. Buji awai ti curang dalam cemeceng. Langsung beliau ingat orang-orang yang suka curang dalam menimbang di Yaman. Maka beliau menyatakan celaka fulan. Ini fulan ini suka curang dalam timbangannya. Dan beliau masuk Islam pada perang Khaybar 3 tahun sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Di sini ada ucapan Abu Hurairah yang bagus sebagai motivasi bagi kita untuk beragama dan berkorban demi agama Allah. Kata beliau, "Nasya'tu yatiman wa hajartu miskina." Saya besar sebagai anak yatim. Saya lahir sebagai anak yatim dan saya hijrah dalam keadaan miskin. Ini menerangkan kepada kita bahwa kemiskinan bukanlah penghalang seorang untuk berkorban di jalan Allah, untuk mempelajari ilmu agama Allah, untuk menjadi hamba Allah yang taat.
Dan prinsip yang seperti ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sekalipun mungkin kita adalah orang yang mungkin Allah bukakan pintu dunia untuk kita. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kemiskinan itu datang secara tiba-tiba. Tatkala anak istri kita belum siap menerimanya, mental mereka tidak siap, iman mereka masih tipis, maka ini sangat berbahaya. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaknya kalian itu takut meninggalkan anak keturunan yang lemah. Anak keturunan yang lemah. Kelemahan dalam ayat ini yang paling utama adalah kelemahan iman, dan juga masuk dalamnya adalah kelemahan ekonomi, kata para ulama. Dhi'afan, lemah. Dan ayat ini pada konteks warisan. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang benar. Artinya jangan sampai ketika dia mau meninggal, dia berikan wasiat yang cukup banyak untuk selain anaknya, selain ahli waris. Karena ada sebagian orang nggak suka sama anak-anaknya, dia berikan wasiat kepada selain anaknya lebih dari sepertiga. Padahal wasiat tidak lebih dari sepertiga dalam Islam, untuk memudaratkan anaknya. Nah, ini terlarang dalam Islam. Nah, kelemahan yang paling utama masuk ke dalam hadis ini adalah, ayat ini adalah kelemahan iman. Jangan sampai kalian meninggalkan anak keturunan kalian yang lemah imannya. Sebagai contoh jemaah, terjadi musibah secara tiba-tiba, apakah gempa bumi, ya, tsunami, banjir, yang dalam sekejap waktu harta kita diambil oleh Allah. Kita dan istri kita meninggal, anak kita masih kecil-kecil, rumah nggak ada lagi, mobil nggak ada lagi, uang nggak ada lagi, harta nggak ada lagi. Kalau iman mereka nggak ada, stres, bisa gila mereka. Ya, dan begitu mudah dibawa oleh syaitan untuk murtad. Ya. Atau lari ke dunia sabu-sabu yang semisal dengannya. Karena ada sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, ketika mereka sedang di atas, sedang kaya, mereka lupa sama agama Allah. Mereka lupa mendidik anak-anak mereka dengan ilmu agama. Mereka tidak memperhatikan iman anak mereka, ilmu agama anak-anak mereka. Begitu dia bangkrut, jatuh tiba-tiba, disitulah dia baru sadar pentingnya siraman rohani, ilmu agama, bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi kalau seorang anak itu sudah beriman kepada Allah, memiliki tauhid yang kuat, ada orang tuanya ataukah tidak, dia sudah punya prinsip dalam kehidupannya, tidak mudah dibawa oleh ombak fitnah, tidak mudah terpengaruh dengan suatu keadaan, atau dengan bahasa kasar dan dengan hana payah, hana gampang banting setir. Nek leweknya bacut nama telah banting setir ju, banting setir bak tabu-tabu, ya, banting setir untuk dunia zina, prostitusi dan yang semisal dengannya. Apalagi yang hidup di kota-kota besar, yang pintu-pintu maksiat terbuka lebar. Lihat di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau seorang anak yatim dan beliau seorang miskin. Nabi kita juga demikian, lahir beliau bapaknya telah tiada. Ya, umur beliau beberapa tahun ibunya meninggal. Pernah diasuh oleh kakeknya, setelah itu diasuh oleh pamannya. Imam Malik juga demikian, yang mendidik beliau adalah ibunya. Ya, juga dari keluarga yang miskin, anak yatim. Imam Syafi'i juga demikian, lahir beliau persis seperti lahirnya Nabi kita. Beliau lahir bapaknya telah tiada. Yang membiayai beliau adalah ibu beliau yang lemah, lagi miskin. Tetapi beliau sudah hafal Al-Quran ketika beliau sudah berumur 7 tahun. Hafal 30 juz Al-Quran bersama tafsirnya. Memahami makna-maknanya. Umur 9 tahun atau 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta Imam Malik. Dan umur 11 tahun beliau diangkat sebagai mufti internasional oleh guru-guru beliau. Umur berapa jemaah? 11 tahun. Anak dayo umur kalau 10 tahun atau 25 tahun we nama ho cekok long. Beda kunji ya hai mata nama ho cekok long we. Beda kunji ya hai mata pebut we nama ho cekok long. Imam Syafi'i umur 11 tahun sudah jadi mufti. Ya, anak met dayo dari benga sampai malam ba urung upi. Aca mati ba urung upi nan. Ya. Imam Syafi'i umur 11 tahun, umur 11 tahun jadi mufti tingkat internasional. Nanti bayangkan, tahu yang bimbingan seorang wanita yang lemah. Bapak beliau sudah meninggal. Saking miskinnya Imam Syafi'i disebutkan, beliau hanapeng untuk blok kertas buku, getu mulih bak dinding
rumah. Sampai penuh dinding rumah dengan tulisan hadis. Bak lempengan batu, dedaunan, pelepah-pelepah kurma. Sampai di rumah kamu tumpuk bro. Kamu tumpuk anak batai. Menulis hadis ini. Supaya tidak lupa. Bawa orang kaya ketulis. Maka bak tabah orang gekun lemak kayan. Nyopai hendak tubi mandum. Ya kabeh ngambruh rumah. Ada yang enggak bisa bahasa Aceh? Hah? Ada ya? Maka ibu beliau pun berkata kepada beliau, ini harus kamu keluarkan semuanya. Kalau enggak rumah akan penuh dengan sampah. Maka beliau pun mulai mengambil satu persatu beliau hafal. Pertama ya oleh. Dia baru gebah. Dia tengok tabah tapi betul-betul itu bah dari hati. Ya. Dibuang sama beliau supaya rumahnya menjadi rapi. Siapa yang mendidik beliau, yang biayai beliau? Ibu beliau. Maka prinsip yang seperti ini perlu kita tanamkan kepada anak kita. Akan terjadi musibah kayak tsunami, kayak gempa. Kita mati tiba-tiba. Anak istri kita meninggal orang tua kita meninggal, rumah nggak ada lagi, bayi nah hanali. Tapi tadi, udah banyak tanya tinggal ilhai BBU ini. Yang kira umur 30 tahun, yang baru yang tabah tu baru 17 tahun, yang tabah tu baru 20 tahun. Yang anak pendidikan agama pungu. Gila dia, stres dia. Kalau menah orang yang pakai bak dunia sabu-sabu, laibanya tidak gede ha. Cokah dijuta. Ibayu. Akhirnya sabu-sabu, doanya kira nancu. Mending kalau sabu-sabu, kalau jatuh ke syirik. Hah? Seperti kejadian di Palu kemarin. Setelah terjadi tsunami dibuat syirik lagi. Katanya ritual kemarin belum sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Atau jatuh ke dalam bid'ah, lebih berbahaya lagi daripada maksiat. Diberikan ini tip-tip ibadah supaya mudah kaya. Nyo kebaca mi bagah kaya. Nyo kebaca mi tutung rumah. Aduh dapat bid'ah. Lebih berat lah daripada maksiat. Ya, ilmu agama sangat penting. Perlu kita tanamkan prinsip yang seperti kepada anak kita. Bahwa dia harus siap menerima takdir Allah Jalla wa'ala yang datang secara tiba-tiba. Baik ataukah buruk buat dia. Dan jangan pernah fasilitas itu menjadi faktor utama atau satu-satunya sebab seorang itu bisa sukses dunia akhiratnya. Contohnya di sini Imam Syafi'i, Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahir dalam keadaan yatim dan miskin, tetapi tidak menghalangi mereka untuk menempuh pendidikan agama Allah Jalla wa Ala. Beliau berjalan dari Yaman ke Madinah. Di dalam karena perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan, beliau menghibur diri beliau dan kawan-kawannya dengan bait syair yang beliau katakan, ya lailah min tuliha wa anaiha ala annaha min daratil kufri jit. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam perjalanan tersebut, betapa panjangnya malam ini dan betapa melelahkan perjalanan di malam hari ini. Kalau bukan perjalanan ini dari negeri kekufuran ke negeri tauhid, tentu aku tidak akan melakukannya. Demikian mereka menghibur diri-diri mereka. Jauh Yaman ke Madinah. Yaman ke Madinah jauh. Perjalanan yang melelahkan di malam hari lagi. Maka beliau mengeluarkan syair. Kalau orang Yaman sekarang zawamil, itu menghibur diri-diri mereka. Walaupun jauh nggak apa-apa lah. Walaupun melelahkan tidak apa-apa. Karena ini perjalanan ini saya lakukan demi menyelamatkan diri dari kekufuran. Ke daerah Islam, ke daerah tauhid. Hal yang seperti ini terkadang perlu kita ungkapkan dalam hati kita ketika kita merasa berat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena terkadang syaitan datang memberikan bisikan kepada seseorang yang sudah hijrah untuk menyesal hijrah. Cimi hana kutubit ba pekerjaan yo awai kan kahana lagi yo ku mapu apa lagi yo. Padahal dia keluar dari pekerjaan itu adalah hidayah dari Allah karena pekerjaannya memang pekerjaan haram, misalkan riba. Ya, atau bisnis sabu-sabu, khamar. Atau sebuah lingkungan yang di situ bisa menghancurkan akidahnya. Kadang syaitan memberi bisikan kepada orang-orang yang sudah lama hijrah, bagdu aci mihana petinggai kahana lagi wawai. Menuduh, menyalahkan hidayah. Menyesal setelah dapat hidayah. Dan ada pula yang merasa berat dengan hidayah ini. Memang hidayah ini memang berat.
Bahkan Nabi SAW menggambarkan sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamar. Akan teruk sabuh zaman di akhir zaman itu, sebuah zaman di akhir zaman nanti, orang yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh di atas agamanya yang benar, itu rasanya seperti gemat areng barapi, barapi bahasa Aceh. Ngapui lagi tamat ngapui kan ngapui kan nah sabut arang arang ada tel lau mah baik ngapui lagi tamat ngapui seperti menggenggam bara api sampai-sampai Nabi menyatakan lil amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Kalau dia mampu istiqamah di atas agama Allah ketika zaman seperti itu, pahala dia seperti pahala 50 orang. Dekeje para sahabat tiga dengan yang getayang oleh para sahabat Nabi. Wahai Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami. Karena dekeje sira orang pahala lagi 50 orang pebut. Maka getayang oleh para sahabat Nabi, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami. Maka Nabi menyatakan bal minkum, bahkan perbandingannya adalah dengan 50 orang dari kalian. Pahalanya dia dalam melakukan sebuah ibadah tersebut seperti pahala 50 orang dari kalian. Namun kata Imam Ibnu Hajar ini tidak menunjukkan bahwa ada orang-orang yang lebih mulia dari para sahabat Nabi setelah mereka, karena penyebutan pahala lebih banyak tidak menunjukkan lebih mulia, karena keutamaan bertemu dengan Nabi di atas iman itu sebuah kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Kenapa Allah berikan demikian? Karena istiqamah di akhir zaman itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Ya. Seakan kayak di Mekah 13 tahun yang mencela Islam memang jelas orang-orang di luar Islam. Ya. Tapi kita di akhir zaman ini terkadang orang tua kita sendiri yang menjadi bumerang buat kita. Keluarga kita sendiri. Orang yang dia KTP-nya Islam, meyakini Al-Quran, meyakini hadis-hadis Nabi, dia pula yang mencaci maki jenggot, dia pula yang mencela celana cingkrang, dia pula yang mencela cadar. Itu merupakan pakaian yang telah disepakati oleh seluruh ulama Islam. Ayat-ayatnya jelas dalam Al-Quran, hadis-hadisnya juga jelas. Kemudian juga kalau di masa Nabi orang termotivasi ketika melihat Rasulullah langsung ingat Allah. Dia keluar rumahnya melihat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Termotivasi. Sedangkan di akhir zaman menaik TV rumah gejau ke bacu merpa Abu Lahab. Kemundur ulikut Abu Jahal, gejaunan Abu Nawas. Gejaui pilih lagi nanti. Kalau dia bisa istiqamah, sedangkan dia berada di tengah-tengah lingkungan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Nawas dan yang semisal dengannya, maka pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi SAW. Dan itu tidak mudah. Istiqamah itu memang berat. Kalau mau mudah namanya istirahat, bukan istiqamah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau setelah masuk Islam, maka beliau sangat ambisi agar ibunya juga dapat hidayah. Beliau selalu mendakwahi ibunya. Sampai suatu ketika dalam riwayat disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, ayah gedengan lima agak. Tapi kepakat tamang Islam. Pala agak. Maka geputubi su mengeluarkan kata-kata terhadap Rasulullah yang membuat Abu Hurairah menangis dan tidak mau menyebutkannya. Sampai dalam riwayat tersebut pun Abu Hurairah tidak menyebutkan kalimat apa yang diucapkan oleh ibunya. Ini bentuk kehati-hatian mereka di dalam menjaga lisan mereka. Mereka cuma sekadar menukilkan. Kadang mereka tidak mau menukilkan. Kata Abu Hurairah, "Fasami'tu minha fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an akrahu." Maka aku dengar dari mulutnya sebuah kalimat terhadap Rasulullah yang aku tidak suka. Aku pun pergi dalam keadaan menangis menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibu." Maka langsung Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Faraja'tu mustabshiran bida'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pulang dengan penuh rasa harap semoga Allah kabulkan doa Nabi bunuh. Menantru urumo kata Abu Hurairah, taraktul ba, aku ketok pintu. Sebelum pintu itu terbuka sudah terdengar dari dalam ucapan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
ibunya mengumumkan Islamnya. Maka itu menjadi hari yang sangat membahagiakan Abu Hurairah. Hari yang sangat menyenangkan Abu Hurairah. Yang mana sebelumnya ibunya mengeluarkan kalimat terhadap Rasulullah yang tidak disukai oleh Abu Hurairah. Karena beliau selalu mengajak beliau untuk masuk dalam Islam. Hari ini mengumumkan Islam bukan karena Abu Hurairah yang mengajaknya. Maksudnya di saat itu ketika dia mengucapkannya, tapi karena hidayah yang datang dari Allah dan berkat dakwahnya, doanya Nabi SAW. Ini menerangkan kepada kita bahwa doa senjata seorang mukmin yang sangat besar. Yang pernah kita pesimis dari doa. Karena hati hamba-hamba ini berada di antara kedua jari Allah Jalla wa Ala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan membolak-baliknya sesuai kehendaknya. Walaupun ada orang yang kita lihat nggak mungkin dia ini masuk Islam, atau nggak mungkin dia ini bela sunnah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Para sahabat dahulu menyatakan Umar ini nggak mungkin masuk Islam kecuali keledai dia udah masuk Islam. Karena nggak mungkin bagi mereka Umar itu masuk Islam, nggak mungkin, mustahil lah. Tapi sebagian sahabat menyatakan Umar itu yang damang Islam, ya keledai aja kayak damang Islam, ya mungkin damang Islam. Tapi Allah berkehendak lain. Beliau masuk Islam. Jadi orang yang sangat baik. Khalid bin Walid, panglima kaum musyrikin. Abu Sufyan, panglima kaum musyrikin yang menyebabkan patahnya gigi geraham Rasulullah, yang membantai Rasulullah dan para sahabat di perang Uhud. Panglimanya adalah Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Wahsy, dia yang membunuh paman Nabi Hamzah di perang Uhud. Setelah itu masuk Islam, indah Islamnya dan menjadi orang yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Hidayah ya ikhwan. Maka setelah itu Abu Hurairah balik lagi ke Nabi. Berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan kami berdua ini dicintai oleh orang muslim. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ahbib Aba Hurairah wa ummaha ila ibadikal muslimin. Oh kama qala, ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya ini orang hambamu yang dicintai oleh kaum muslimin. Maka para ulama menyatakan merupakan ciri muslim yang baik adalah mencintai Abu Hurairah, dan hadis ini dalil bahwa Syiah bukan orang yang muslim. Buktinya mereka mencela Abu Hurairah. Buktinya mereka tidak mencintai Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah. Ibunya bernama Maimunah. Beliau tinggal di Madinah sampai meninggal di dalamnya. Beliau tidak berpindah dari Madinah sampai meninggal dunia karena ada keutamaan orang yang meninggal di Madinah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yasbiranna ala adwa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah aw syahidan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, pada minit di azan. 15 menit itu. Nabi menyatakan tidaklah ada seorang yang bersabar di Madinah atas gangguan panasnya udara dan kesulitan yang ada di Madinah, melainkan pada hari kiamat aku akan memberi syafaat untuk dia dan sebagai saksi untuknya. Hadis ini membuat Abu Hurairah tidak mau keluar dari Madinah. Ya. Dan ujian untuk keluar Madinah itu banyak, apalagi kalau musim panas, luar biasa panasnya. Musim dingin luar biasa. Sebagian teman-teman menyebutkan, saya belum pernah ngetes, yang bawah mano duduk balantai masak bawah mano. Sebagian teman-teman mahasiswa Jamiah Islamnya menyatakan demikian. Dan Madinah lebih tum dari kamu Yaman. Kamu matan di Yaman di Aden yang peluh bisa sampai 45 derajat Celcius, panas. Yang bulan puasa tengah puncak mati tum. Yang dari asrama masjid kinang angin lagi kinang tampal, kinang angin. Malam keren dari asrama buka baju tengah lu ngam pakai masker bau ti kasu atuh habe lagi dah habe. Ai dah dalam tu dah. Yan malam. Boleh malam dah bedah view kama mano jin tu pegat teh. Teh botol teh ya teh panas. Ya, Pulau Madinah. Belum lagi di masa itu mungkin ada tawaran jabatan untuk menjadi gubernur Syam, menjadi gubernur Mesir. Abu Hurairah tetap tidak mau keluar dari Madinah, mengingat keutamaan hadis ini. Maka beliau bertahan di Madinah sampai meninggal dunia. Ya, dan beliau seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai disebutkan beliau tidak pergi haji kecuali setelah ibunya meninggal dunia. Subhanallah.
Siapa yang semisal dengan Abu Hurairah ini dari kalangan tabi'in yang tidak haji, yang tidak berjumpa dengan Nabi karena menjaga ibunya? Uwais Al-Qarni. Tabi'in yang paling afdal Uwais Al-Qarni. Tapi tabi'in yang paling berilmu adalah Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Ya. Nabi belum bertemu dengannya, tetapi Nabi sudah menyebutkan karamah dia. Bahwa doa dia itu mustajab, sampai-sampai Umar meminta doa kepadanya. Dan kita bukan sedang bahas biografi Uwais Al-Qarni. Inilah Abu Hurairah. Beliau bertahan untuk tidak pergi haji demi berbakti kepada ibunya. Coba jamaah, antum bawa anak-anak antum kajian seperti ini, mendengar cerita seperti ini kan akan memotivasi anak-anak kita berbakti kepada kita, kepada istri kita. Nyatanya tadi pembahasan lagi penting berbakti ke orang tua. Anak tayo aneh dengar. Ya, tayo tadi kebaikan sampai pentingnya berbakti ke orang tua. Anak tayo aneh dengar. Kapan dia akan berbakti sama orang tua? Enggak kita ajak ke majelis ilmu agama. Tapi kalau kita membawa anak kita ke majelis ilmu agama, tentu ketika dia mendengar hadis yang seperti ini, walaupun mungkin tidak langsung merubah 100%, paling tidak sudah akan lebih baik akhlaknya. Ini akan memukul seorang anak. Haji aja beliau tidak tunaikan demi merawat ibunya. Maka jangan sampai seorang anak demi warung kopi meninggalkan ibunya. Demi game dia meninggalkan ibunya. Demi kawan-kawannya dia tinggalkan ibu bapaknya. Yang semestinya dia menjaga, merawat ibunya, mengantar ibunya ke pasar, ya, mengantar ayahnya, menjaga ayahnya, membantu pekerjaan ibu dan ayahnya. Ini malah dia tinggalkan hanya demi kawan-kawannya. Jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang menjem-jem bawa orang kopi, ya, hai gampung minta peng kan kerji untuk kuliah di bandar kamera bintai-bintai yang belang ini. Gimana orang kamera bintai minta peng? Jihino bedakan dibalas jasa orang tuanya dengan menjadi anak yang saleh, habis hotel bawa warung kopi. Ya. Bahkan dikhawatirkan malaikat mau datang dalam keadaan dia di warung kopi. Ya. Tidak ada baktinya kepada orang tuanya. Dan mereka para sahabat Nabi. Abu Hurairah hanya tunai pebut haji demi merawat ibunya. Setelah ibunya meninggal baru beliau tunaikan haji. Uwais Al-Qarni tidak bisa jumpa dengan Nabi karena merawat ibunya di Yaman. Ya. Ini menunjukkan mereka benar-benar mengamalkan ilmu mereka tentang keutamaan merawat orang tua. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar mereka ketahui tetapi tidak mereka amalkan. Benar-benar mereka terapkan. Dan Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang menerangkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah dan beliau berumur 78 tahun. 78 tahun. Namun yang luar biasa dari Abu Hurairah ini, walaupun beliau baru 3 tahun, cuma 3 tahun berjumpa dengan Nabi, tetapi kalau kita membuka seluruh kitab hadis, yang paling banyak mewariskan hadis Nabi untuk umat ini adalah beliau. Kalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa kalah Abu Bakar dan Umar? Padahal kan Abu Bakar dan Umar lebih sering dengan Nabi. Kalau ini jawabannya, karena di masa Abu Bakar dan Umar mereka belum perlu membuat majelis hadis. Karena di masa mereka rata-rata para sahabat hidupnya. Kalau zamannya Abu Hurairah udah zamannya tabi'in, maka beliau punya majelis ilmu. Zamannya Abu Bakar, Umar rata-rata masih para sahabat Nabi. Sedikit lupa langsung mereka sebutkan ayat langsung hadis Nabi. Kedua Abu Bakar 2 tahun beliau sibuk mengurus khilafah memerangi Musailamah Al-Kadzab yang memiliki pengikut 40.000 di negeri Yaman. Dan sibuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, sebab yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu kenapa di antara sebab kenapa Abu Hurairah mengalahkan sahabat yang lainnya dalam meriwayatkan hadis Nabi, disebutkan setelah beliau masuk dalam Islam beliau sadar bahwa dirinya telat masuk Islam. Maka beliau tidak mau kalah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka 3 tahun tersebut beliau gunakan benar-benar fokus untuk menuntut ilmu agama, tidak bekerja. Fokus untuk menuntut ilmu agama. Nah beliau menilai saya sudah telat masuk Islam. Umur saya sudah 30 tahun. Ya. Nabi sudah 7 tahun di Madinah. Di perang Khaybar. Maka selama 3 tahun itu sehari-hari beliau menuntut ilmu agama. Dan beliau seringkali tinggal bersama sahabat Nabi Ahlus Suffah di dalam masjid. Yang mana ketika Nabi memanggil ahli suffah, maka Nabi memanggil melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Saking fokusnya beliau menuntut ilmu agama, terkadang beliau lapar sampai-sampai beliau mengikat perutnya dengan batu. Saking laparnya beliau dan perutnya sudah terikat dengan batu, maka beliau berdiri di pinggir jalan yang sering dilalui oleh Abu Bakar, Umar dan Rasulullah. Harapannya akan diajak ke rumah oleh mereka. Gedang mbak jalannya. Roh Abu Bakar, pegah Abu Hurairah. Abu Bakar cuma nanya apa kabarnya. Datang Umar, Umar cuma lewat. Ya tilung pegah Abu Bakar. Li Abu Hurairah, ndih kang pakak urmo ketika apa jauh wujud. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Saya terjemahkan dalam bahasa Aceh. Setelah itu Rasulullah lewat, maka Rasulullah langsung senyum, maka Rasulullah langsung menyatakan, "Ya urmo Abu Hurairah." Ini menunjukkan keluhuran akhlak Nabi kita. Dan seorang guru harus seperti itu, tahu kondisi muridnya. Maka Abu Hurairah pun diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Menantu urmo na susu saboh tempat bejana, belidi raya dah, bebu dari belidi pun, mangkok JP, teko, ya kurang lebih lah, wadah ya, WA. Nabi dihadiahkan susu onta oleh salah satu sahabatnya Ansar. Maka Nabi mengajak Abu Hurairah ke rumah. Maka Abu Hurairah melihat susunya senang, masya Allah, alhamdulillah nikmat. Rupanya musibahnya ujian Allah menimpa Abu Hurairah. Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, hei mandu sahabat Ahli Sufa, ujib onta, susu onta." Ya te Abu Hurairah ke Abu Hurairah nyo kedro ku metang pai patang pakak urungnya lo cana merepek dro ku. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, ini kalau datang Ahli Sufa bisa-bisa saya enggak dapat ini. Cuma kata beliau, "Fama ra'aitu ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bud." Tetapi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban dan pasti mendatangkan berkah. Secara logika, mungkin merupakan jatah Abu Hurairah. Hai Ahli Sufa, badum peloro Ahli Sufa. Ya. Yang tinggal di masjid Nabi yang enggak punya keluarga, enggak punya harta, orang-orang miskin. Nabi kalau dapat sedekah berikan kepada mereka. Kalau beliau dapat hadiah, beliau makan bersama mereka. Ya Abu Hurairah masjid dengan berat, dengan hati yang berat. Payah nampak berhaba Nabi yang pakat. Ayah masjid, gue mandu oleh Nabi. Maka Ahli Sufa pun datang. Diuji lagi oleh Allah. Abu Hurairah bukan orang yang pertama kali meminum susu onta tersebut, tapi beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menuangkan susu onta itu kepada sahabat Ahli Sufa. Setiap kali beliau tuangkan, kata Abu Hurairah dalam hati saya, "Ini karabi, jangan berupa." Ya. Dan mukjizat Allah kepada Nabi SAW. Begitu saya berikan kepada seluruh Ahli Sufa, susu onta masih tersisa. Kemudian aku berikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berikan kepada aku. Aku meminumnya juga belum habis. Sampai aku sudah kenyang, Nabi pun menyatakan minum lagi. Ini juga dalil menyatakan, menerangkan kepada kita tidak benar hadis yang berbunyi berhentilah makan sebelum kenyang. Itu hadis palsu itu. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Kiban berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau ada orang bawa hadis seperti itu, nebah pekap jauh bawa warung mahai. Orang main pekap jauh menang pa jauh hai. Nah hadis apa? Gari Nabi kan berhentilah makan sebelum kenyang. Kami kageregam kongkok yang mahai, pedubik juga hadis yang. Baik ya. Sampai ketika aku minum masih tersisa. Ini menerangkan kepada kita apa jamaah? Jangan pernah kita menggunakan logika di hadapan perintah Allah dan Rasulnya. Logika mungkin, tidak mungkin. Jangan pernah mengedepankan logika di hadapan perintah Allah dan Rasulnya. Seperti misalkan kita ingin meninggalkan sesuatu yang haram dan kita udah yakin itu haram. Saya yakin-yakinnya. Dan secara logika kita kalau saya tinggalkan hancur bisnis saya ini. Gak ada modal lagi saya. Jangan pernah menggunakan logika di hadapan perintah Allah dan Rasulnya. Lihat di sini Abu Hurairah. Yang menghibur beliau pasti ini berkah. Ini perintah Rasul, harus saya taati. Baik. Kemudian juga saking fokusnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu agama sehingga beliau miskin dan sering lapar. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan beliau pernah jatuh tersungkur antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kamarnya Aisyah yang disebut dengan apa? Raudhah. Maka datang seseorang kata beliau fayadha'u rijlahu fi 'unuqi. Dia menginjak leherku. Dia kira aku kesurupan. Dia pun mulai meruqyah saya. Pada saya jatuh karena kelaparan. Nah pernah orang ronde sampai rubah lagi kan? Golong kan? Ilung bi golong syid. Ya.
Dek tayo paling bu siguro oleh ke na kinang. Iyo oleh walaupun kinang buah mano. Ya. Nyampi bu walaupun sabuh JP hendak kenit. Ya, lagi gunung Uhud bentuk. Ya. Ini Abu Hurairah saking lapar ya, jatuh tersungkur. Sehingga orang yang melihat Abu Hurairah jatuh tersungkur mengira Abu Hurairah sedang kesurupan. Diruqyah Abu Hurairah, diinjak lehernya. Ya. Kata Abu Hurairah, padahal aku dalam keadaan lapar. Perjuangan menuntut ilmu agama. Tayo kajian bengah, baru imam belah minit ustaz pegaba kata jemnya jak wajib upi anak canan aja deh je upi bengah yang matang cara mana leuh-leuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu demi menuntut ilmu agama jatuh tersungkur kelaparan. Sampai-sampai dikira beliau sedang kesurupan. Ini salah satu sebabnya. Sebab berikutnya karena Abu Hurairah fokus mendidik murid. Beliau setelah punya ilmu, beliau punya majelis mencetak kader. Setelah itu murid-murid beliau pulang ke daerah-daerah mereka meriwayatkan hadis-hadis beliau sehingga ilmu beliau terjaga seperti terjaganya ilmu 4 imam mazhab. Pada di masa 4 imam mazhab ada imam-imam yang lebih berilmu dari 4 imam mazhab. Seperti zaman Imam Malik ada guru beliau bahkan Zaid Al-Laits bin Sa'ad lebih berilmu daripada Imam Malik. Dia tinggal di Mesir. Sufyan Ats-Tsauri lebih berilmu dari Imam Syafi'i. Tapi mereka enggak punya murid seperti 4 imam mazhab ini yang menjaga ilmu mereka. Nah, ini salah satu sebabnya. Sebab berikutnya Abu Hurairah itu beliau begadang di malam hari. Siangnya beliau dapat hadis, malamnya begadang untuk menghafal hadis itu. Kemudian Abu Hurairah dapat doa khusus dari Nabi untuk dikuatkan hafalannya. Setelah mendapatkan doa tersebut, beliau tidak pernah lagi lupa hadis Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Sebelumnya beliau sering lupa, maka beliau mengeluh kepada Nabi. Menyatakan, ya Rasulullah, saya sering lupa hadis. Setelah itu Nabi pun mendoakan beliau untuk dikuatkan hafalannya. Maka setelah itu beliau tidak pernah lupa lagi. Dan beliau salah satu sahabat Nabi yang selamat dari fitnah yang terjadi antara Ali dan Aisyah yang disebut dengan fitnah Jamal. Beliau melihat ini adalah fitnah, maka beliau pergi menyendiri ke gunung. Tidak mau ikut-ikutan. Sehingga tangan beliau selamat bersih dari darah. Tidak ingin bersama kubu Ali dan tidak juga ingin bersama kubu Aisyah melihat ini fitnah. Bahkan ketika beliau diajak untuk berperang, maka beliau berkata, "Miujud nujuk kulung pidung yang na lidah jid long tim perang." Apa maksudnya? Maksudnya kalau Anda bisa memberikan pedang kepada saya, yang kalau saya gunakan pedang tersebut untuk membunuh seorang mukmin, dia bisa membela saya di depan Allah, saya akan mau perang. Artinya ya tentunya tidak akan mungkin ada, ya kan? Maksudnya saya tidak akan pernah ikut dalam fitnah ini karena semuanya muslim. Enggak mungkin saya membunuh seorang muslim. Maksudnya demikian. Maka beliau pergi menyendiri. Dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Nabi bahwa di akhir zaman apabila fitnah sudah terjadi, sebaik-baik harta seorang mukmin adalah kambing dia mengembala dengannya menyendiri menyelamatkan agamanya karena fitnah yang sedang terjadi di lingkungannya. Ya, ini beberapa pelajaran terkait dari biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun syarah terhadap hadis kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jika waktu masih sisa, saya persilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Nah, silakan. Ahsan, pertanyaan yang majelis terakhir ya. Antum yang nanya di Masjid Oman ya? Masya Allah. Hukum berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sujud. Hadisnya berbunyi dalam riwayat Imam Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi hamba yang paling dekat di sisi Allah adalah ketika dia sujud. Fajtahidu fihi du'a. Maka hendaknya kalian banyak bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud, dalam seluruh sujud. Dan para ulama menyatakan dikhawatirkan merupakan bid'ah seseorang itu hanya mengkhususkan sujud di rakaat terakhir untuk doa. Sebagian imam-imam demikian. Begitu sujud di rakaat terakhir panjang sekali. Tetapi ketika rakaat pertama tadi, sujud rakaat pertama, kedua, ketiga itu enggak. Ini keliru. Karena perintah Nabi dalam seluruh sujud mengkhususkan salah satu dari sujud tersebut tanpa dalil yang khusus, ini dikhawatirkan jatuh ke dalam bidah. Sekarang permasalahannya, apakah boleh doa dengan selain bahasa Arab? Yang pertama ulama sepakat kalau dia membaca doa dengan doa yang datang dari Nabi SAW, itu boleh.
Yang kedua, kalau doa dari Al-Quran apakah boleh? Ini khilaf. Yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah boleh. Karena yang dilarang dalam sujud dan ruku adalah membaca Al-Quran, bukan berdoa. Orang yang berdoa kemudian dia mengambil dari Al-Quran doa tersebut bukan sebagai tilawah, ya ini tidak dinamakan dia sedang baca Al-Quran, tapi dia sedang berdoa. Hanya saja doa tersebut diambil dari Al-Quran. Demikian yang dikuatkan oleh beberapa guru kami. Terkait doa dengan selain bahasa Arab, sebagian ulama menyatakan tidak boleh, sebagian ulama menyatakan boleh. Yang menyatakan tidak boleh tidak ada dalil yang kuat bersama mereka. Sehingga pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, ini salah satu yang dikuatkan oleh, salah satu yang menguatkan ini adalah seorang ulama ahli usul dari Jazair, Syekh Ali Firkus, ya, dan juga mayoritas guru kami adalah boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, keumuman hadis Nabi. Hendaknya kalian berbanyak doa. Nabi tidak mengkhususkan bahasa Arab. Tentu umat beliau ada yang selain Arab. Ya tentunya setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya, kalau itu memang nggak bisa ditukar dengan bahasa selain Arab. Yang kedua, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, doa bagian dari takwa. Tatkala seorang tidak mampu kecuali dengan bahasa dia, maka ini bagian dari masuk dalam keumuman ayat tadi, bertakwa semampu kalian. Ketiga, tidak ada nas yang menegaskan. Alasan yang keempat, secara nazari, secara logika, apa yang membedakan bahasa Arab dengan selain bahasa Arab? Apabila seorang berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab, yang itu doa, yang mana doa tersebut bukan dari Al-Quran dan bukan dari hadis Nabi. Yang satu lagi juga mengucapkan doa yang sama, tapi dengan selain bahasa Arab. Apa yang membedakan antara mereka berdua? Tidak ada, sama-sama ucapan manusia, ya kan? Mungkin ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi seorang ingin meminta sesuatu yang dia tidak mampu menggunakan bahasa Arab atau tidak dia hafal doa-doa yang telah datang semisal dengannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sudah azan? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.